Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayah Wulandari dengan NIM 2425209, Program Studi Teknologi Informasi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kebutuhan sistem digital untuk kebutuhan layanan publik berdasarkan pengalaman pribadi. Di sini yang pertama ada Google Maps. Saya sering menggunakan Google Map untuk mencari lokasi baru, terutama saat bepergian ke kota yang belum pernah saya kunjungi. Aplikasi ini sangat membantu memberikan petunjuk arah secara real-time, baik saat berkendara maupun berjalan kaki. Fitur estimasi waktu tempuh juga memudahkan saya dalam mengatur jadwal perjalanan. Adapun kendala saat menggunakan Google Map, diantaranya adalah yang pertama, koneksi internet, yang kedua, ketergantungan GPS, dan yang ketiga, update lokasi yang belum akurat, serta yang terakhir, konsumsi baterai dan kuota. Solusi dari beberapa masalah sebelumnya, yang pertama, unduh peta secara offline. Jadi sebelum menggunakan Google Map, kita bisa mengunduhnya terlebih dahulu secara offline agar tidak menggunakan data. Yang kedua, gunakan power bank. Yang ketiga, cek lokasi tujuan sebelumnya. Yang terakhir, gunakan mode hemat data. Selanjutnya di sini ada layanan prima efektif, efisien, dan cepat. Saya mengambil contoh aplikasi yaitu Halodoc. Saya menggunakan aplikasi Halodoc untuk konsultasi dengan dokter secara online, terutama saat sedang sakit ringan dan tidak sempat ke rumah sakit. Proses konsultasinya cepat, praktis, dan saya bisa berkonsultasi dari rumah tanpa harus antri. Selain itu, fitur pembelian obat dan pengecekan hasil laboratorium juga sangat membantu, terutama di masa pandemi seperti corona beberapa tahun yang lalu. Namun dari aplikasi tersebut juga ada beberapa kendala. Yang pertama, koneksi internet tidak stabil. Saat jaringan tidak stabil, proses konsultasi bisa terputus atau suara atau video menjadi tidak jelas. Dan yang kedua, dokter tidak selalu tersedia. Kadang dokter yang saya inginkan sedang tidak online atau slot konsultasinya penuh. Yang ketiga, obat tidak tersedia di wilayah saya. Beberapa obat yang diresepkan tidak bisa dikirim ke alamat saya karena keterbatasan wilayah layanan. Yang keempat, kurangnya interaksi fisik karena konsultasi online kadang sulit bagi dokter untuk mendiagnosis secara akurat tanpa pemeriksaan langsung. Berikutnya, adapun solusi dari masalah yang tadi. Yang pertama, gunakan jaringan stabil agar konsultasi kita lebih efektif dan tidak terputus. Yang kedua, pilih dokter alternatif. Yang ketiga, gunakan fitur chat untuk bertanya lebih lanjut. Yang keempat, pertimbangkan konsultasi langsung jika diperlukan. Berikutnya, paperless dan ramah lingkungan, saya mengambil aplikasi yaitu Google Drive. Saya menggunakan Google Drive untuk menyimpan berbagai file seperti dokumen, foto, dan presentasi. Fitur kolaborasinya sangat membantu saat kerja kelompok atau proyek bersama, karena semua orang bisa mengedit dokumen yang sama secara real-time. Saya juga suka karena file bisa diakses dari mana saja selama ada koneksi internetnya. Namun dari penggunaan Google Drive ini ada beberapa kendala. Yang pertama, keterbatasan ruang penyimpanan. Yang kedua, kesulitan dari sinkronisasi. Yang ketiga, butuh koneksi internet. Karena kalau tidak ada koneksi internetnya, Google Drive-nya tidak bisa digunakan untuk mengedit bersama. Yang keempat, kesalahan berbagi file. Dari beberapa masalah tadi, untuk solusinya yang pertama adalah kita harus kelola penyimpanan secara berkala, kemudian gunakan Google Drive offline, ketiga periksa setelan berbagi, dan yang keempat pertimbangkan upgrade. Sekian dari saya. Maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.